Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat. Kembali bersama saya di channel Abu Service, channelnya para pemula untuk belajar elektronik. Dan pada kesempatan kali ini kita ada servisan TV Sanyo. Jadi TV ini rusaknya mati total. Itu bisa kita lihat set-top box sudah nyala dan sekarang akan kita coba hidupkan televisinya. Kita lihat lampu indikator tidak nyala sama sekali dan tidak ada suara ataupun tanda-tanda tegangan masuk sama sekali ya lur. Sepertinya kita akan tracking tegangan, akan kita cari tegangannya berhenti di bagian mana. Akan kita cek satu persatu jalur yang dilewati tegangan agar teman-teman terutama yang baru belajar bisa tahu cara ngeceknya. Dan untuk yang sudah senior harap maklum karena channel ini saya tujukan untuk pemula yang masih belajar karena saya sendiri juga masih belajar. Sekali lagi atas segala kekurangannya harap maklum. Sekarang akan kita mulai, akan kita ukur tegangan di bagian primer. Ini avometer sudah saya persiapkan. Skala avometer kita tempatkan pada posisi 250 volt DC. Akan kita ukur tegangan di elko 450 volt apakah tegangannya sampai di sini apa enggak. Ini televisi sudah saya hidupkan, probe hitam kita tempelkan ke negatif elko dan probe merah kita tempelkan ke positif elko. Ini bisa kita lihat jarum avometer tidak bergerak sama sekali, berarti tegangan tidak sampai ke elko 450 volt. Sekarang akan coba kita ukur kabel AC-nya. Skala avometer kita pindah ke posisi 1 kilo ohm karena siapa tahu cuman kabelnya saja yang putus. Kita ukur dulu kabel yang berwarna coklat. Jarum avometer bergerak, berarti masih nyambung. Sekarang kita ukur kabel yang warna hijau. Jarum avometer bergerak juga, berarti kabel AC-nya masih aman. Kita pasang kembali kabel AC-nya. Selanjutnya akan kita ukur sikringnya. Untuk teman-teman semua, kalau sikring ini lebih baik langsung kita ukur saja. Soalnya saya pernah mendapati sepertinya secara fisik tidak ada ciri-ciri terbakar, tapi begitu diukur sudah tidak nyambung lagi. Cara ukurnya dilepas juga nggak apa-apa, nggak dilepas juga bisa. Tapi untuk kali ini kita lepaskan saja. Coba kita ukur, masih nyambung berarti masih bagus. Sekarang akan kita cek yang lainnya. Selanjutnya akan kita ukur saklar on off-nya. Kita on-kan dulu. Jadi posisi kabel AC tidak dicolokkan ke tegangan listrik ya lur, karena yang akan kita ukur saklarnya nyambung apa tidak. Jadi bukan tegangan listriknya yang kita ukur. Itu bisa kita lihat kedua kaki saklar sudah kita ukur masih nyambung semua, berarti masih bagus. Sekarang akan kita ukur tegangan listriknya. Skala avometer kita pindah ke posisi 250 volt AC ya lur, karena yang akan kita ukur ini adalah tegangan AC. Ini kabel sudah saya colokkan ke listrik dan itu bisa kita lihat skala avometer sudah kita tempatkan pada posisi 250 volt AC. Kita ukur tegangannya. Kita mulai dari colokan yang ke listrik, ini ada tegangannya. Kemudian terus ke saklar on off, ini ada. Kemudian kita ukur di sikring, ini sikring ada tegangannya. Terus kita urut, pokoknya kita urut terus jalur yang dilalui tegangan AC ini ya lur. Kemudian setelah melewati lilitan ini ada juga tegangannya. Kemudian kita urut ke sini, ada tegangannya. Terus melewati resistor ini tidak ada ya lur, tidak ada tegangannya ini setelah resistor. Berarti ini resistornya yang mati. Sekarang akan kita buka resistornya. Ini resistor yang tadi yang mati ya lur. Ini resistor 10 watt. Ini sudah saya lepaskan resistornya. Nilainya 3,9 ohm. Sekarang akan kita ukur dan itu bisa kita lihat tidak nyambung ya lur, berarti benar sekali resistor ini yang mati.
Akan kita carikan dulu penggantinya. Dan ini resistor pengganti sudah saya persiapkan, nilainya sama, cuman wattnya saja yang berbeda. Sekarang akan kita pasang, kita bersihkan dulu timahnya. Tapi biasanya kalau resistor ini mati, biasanya komponen di depannya ada yang short ya lur. Tapi tidak apa-apa, kita pasang aja dulu resistornya. Nanti kalau misalnya mati lagi baru kita cek komponen di depannya ya lur. Resistor sudah selesai kita solder. Sekarang akan kita coba. Kita hidupkan dulu saklar on off nya. Kemudian kita colokkan kabelnya ke listrik. Lampu indikator tidak nyala. Ini kabel sudah saya colokkan ke listrik ya lur. Tapi bisa kita lihat itu lampu indikator tidak nyala sama sekali. Kita cabut lagi colokannya. Sekarang coba kita ukur resistornya. Dan itu bisa kita lihat resistor kita ukur lagi ternyata sudah mati lagi resistor yang baru kita ganti. Berarti kemungkinannya ini ada komponen di depannya yang short ya lur. Sekarang akan kita cek komponen lain di depannya setelah resistor ini. Apakah ada yang short apa enggak. Dan ini kalau kita urut resistor ini menuju ke dioda penyearah. Sekarang akan kita lepaskan semua diodanya ini dan akan kita ukur. Tapi ini anehnya tadi begitu dicolokkan ke listrik tidak ada tanda-tanda kalau ada komponen yang short ya lur. Biasanya kan mengeluarkan ciri-ciri misalnya komponen pecah, fuse terbakar atau termisnya turun seperti itu. Tapi kali ini tidak ada ciri-ciri sama sekali. Sudah selesai solderan, sudah kita buka semua. Sekarang akan kita ukur diodanya. Kalau kita ilustrasikan ke dalam gambar, maka cara mengukur dioda yang benar adalah seperti ini. Kalau kita tempelkan positif dengan positif, negatif dengan negatif seperti ini, jarum tidak bergerak, berarti itu tandanya dioda masih bagus. Kemudian kalau kita balik positif dengan negatif, negatif dengan positif seperti ini, jarum bergerak, berarti itu tandanya dioda masih bagus. Tapi kalau dibolak-balik nyambung semua atau dibolak-balik tidak nyambung semua, berarti dioda tersebut dalam keadaan short atau mati. Sekarang akan kita ukur, yang ini tidak nyambung, coba kita balik. Nyambung berarti dioda ini masih bagus. Sekarang yang satunya tidak nyambung, coba kita balik. Nyambung berarti masih bagus. Sekarang kita coba yang lainnya. Tidak nyambung. Sekarang coba kita balik. Nyambung berarti dioda ini masih bagus. Sekarang yang ini nyambung, coba kita balik. Tidak nyambung berarti dioda ini masih bagus semua. Sekarang akan kita pasang lagi diodanya seperti semula. Kita solder dulu. Dioda sudah kita ukur bagus semua, berarti kemungkinannya yang short adalah komponen setelah dioda ini. Dan setelah dioda ini ada gacun, berarti kemungkinannya gacunnya yang short. Untuk gacun ini langsung akan kita ganti saja dengan gacun yang baru, tapi sebelumnya akan kita coba dulu, kita kasih beban lampu AC, apakah sudah hidup apa belum. Nanti kalau sudah hidup, tidak short lagi, berarti sudah aman, baru kita ganti dengan gacun yang baru. Akan kita pasang dulu resistornya. Gacun sudah saya lepaskan dan sudah saya ganti dengan beban lampu AC. Untuk lampu AC-nya masangnya sama seperti masang gacun, yaitu yang positif ke kaki kolektor transistor regulator dan yang negatif ke negatif elko 450 volt. Sekarang akan kita hidupkan, kita colokkan dulu ke listrik, lampu nyala dan sudah tidak short lagi, berarti aman. Berarti yang short adalah gacunnya. Setelah ini langsung saja akan kita ganti dengan gacun yang baru. Ini gacun yang baru sudah saya persiapkan. Sudah saya pasang dan sudah saya colokkan ke listrik. Dan bisa kita lihat lampu indikator berkedip.
karena tegangannya masih drop. Sekarang akan kita putar dulu tripodnya untuk mendapatkan tegangan yang pas. Sekarang kita ukur B plusnya 100, berarti tegangannya sudah pas. Sekarang coba kita lihat layarnya apakah sudah buka. Sudah, alhamdulillah sudah buka layarnya ya lur. Baik teman-teman semua, perbaikan televisi sudah dapat kita selesaikan dan penyebabnya adalah gacun yang short sehingga menyebabkan resistor 10 wattnya mati. Dan alhamdulillah kini televisi sudah hidup kembali. Dan saya kira cukup sekian video dari saya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.